Oke, sepertinya kita perlu memperhatikan level support karena berkali-kali kita sudah melihat level support ini diuji sampai detik ini dari sejak sesi Asia pembukaan pagi tadi dan saya rasa mungkin kita perlu pertimbangkan untuk mengubah strategi kalau misalkan terjadi sesuatu. Tapi sebelum itu kita perlu pertimbangkan lagi dari posisi US dollar ataupun US Treasury nya seperti berikut ini. Oke, kalau lihat dari sini posisi dolar jelas mengalami penguatan setelah sebelumnya kita lihat ada penurunan, reject di bawah, kemudian dia kembali rebound dan ditutup dengan kenaikan ya. Dan pagi ini dari sejak pagi sebenarnya saya tidak melihat dia naik ya, malah kecenderungannya dia cenderung turun. Tapi kita perlu lihat sampai nanti malam apakah penurunan ini hanya bersifat sementara kemudian dia rebound di atas level 9880 atau malah kecenderungannya kembali turun dan menguji level 9820 atau bahkan lebih rendah. Jadi kuncinya dua ya, ini kaitannya dengan data ekonomi, saya rasa sensitivitasnya masih sangat tinggi dan kita mungkin perlu mengabaikan kondisi dari geopolitik untuk sementara waktu. Ya, ada tinggal beberapa jam ke depan dari jam 2 sore ini saat video direkam sampai kurang lebih data pertama dari Amerika itu di jam 8.15. Jadi 4 jam ke depan ya. Oke, kita perhatikan posisinya masih tetap menguntungkan bagi US dollar tapi juga bisa saja ini hanya dampak sementara. As long area resisten ini tidak ditembus, berarti kita artikan bahwa ini adalah sekedar pullback, berarti kita punya harapan juga rejection kembali muncul. Nah, tapi sayangnya kalau kita perhatikan perlu juga trigger ataupun pemicu dari penurunan imbal hasil. Well, untuk saat ini kita dapatkan ya, posisinya kemarin meski sempat naik, sempat rebound, tapi kemudian dia turun dan akhirnya dampaknya lah pagi ini sampai siang ini dia sedang turun. Ya, jadi ini juga hampir mirip dengan apa yang terjadi pada US dollar. Tapi lagi-lagi kita perlu konfirmasi, perlu validasi dan semua itu kaitannya dengan data ekonomi. Tapi coba lihat, kabar bagusnya adalah beberapa kali dia coba muncul di atas permukaan, tapi kemudian dia kembali tenggelam di bawah permukaan. Artinya resisten 4,18% ini cukup bisa dikategorikan efektif ya atau relatif kuat. Kita tinggal tunggu saja apakah dia bertahap mampu untuk kembali turun ke level 4,10 atau dia malah tetap bertahan dan akhirnya rebound. Ini yang perlu kita waspadai, terutama kaitannya dengan data. Dan ingat, saya selalu merekomendasikan Anda perhatikan US Treasury nya daripada US dollarnya. Karena apapun yang terjadi pada US dollar, itu tidak berarti bahwa emas akan selalu berlawanan atau bertentangan pada kondisi tertentu. Ini kaitannya dengan bisa saja dolarnya menguat, karena safe haven dan akhirnya safe haven juga berpihak kepada emas seperti 2 hari yang lalu. Kalau ternyata imbal hasil treasury mengalami kenaikan, justru kita harus bisa memutuskan ubah strategi untuk sell emas. Tapi kalau misalkan ternyata imbal hasil treasury tetap turun, maka kita tetap dalam acuan untuk buy on dip. Nah, oke, kita lihat di sini posisi yang pertama yang perlu kita sesuaikan adalah dari kondisi inilah pound sterling, di mana pound sterling kemarin sempat mulai kenaikan, tapi Anda lihat di situ dia fail rejection dan akhirnya dia tutup dengan angka yang lebih rendah, kurang lebih sepertiga bagian dari real body long white candle ya, mungkin setengahnya ya. Kalau ini seperti ini berarti kita asumsikan bisa saja kategorinya adalah ya ini dark cloud cover ya. Kalau dark cloud cover berarti harusnya turun. Nah, tapi sedang dilihat di sini potensinya sedang mulai kenaikan. Kita akan lihat nanti malam apakah dia berlanjut naik atau dia tetap dalam jalur penurunan. Di sisi lain, ternyata apa yang kemarin kita coba praktekkan itu efektif ya. Jadi kalau Anda ingat kemarin kita ubah perhitungan, kita ubah yang tadinya kita memperhitungkan bahwa ini harusnya sudah turun dan akhirnya dia fail karena dia menaik kembali. Karena kemarin kita menggunakan teorinya perhitungannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kemudian di video kemarin saya sempat bilang kita ubah versinya. Ini tidak lagi diperhitungkan sebagai 3, 4, dan 5, melainkan ini ya area ketiga, ini adalah keempat, dan kenaikan itulah area kelima. So, kalaupun dia nggak nyampe ke sini, yang penting adalah dia lebih tinggi dari wave 3, dan kalau misalnya kita perhitungkan ini berarti sangat layak karena dia kemudian rejection dan turun. Nah, oleh karenanya double bottom sudah selesai, kemudian dia naiknya sudah selesai, dan seiring dari waktu berjalan, kalau kita perhatikan arealnya masih tetap sama, tapi kita mengharapkan bahwa dia akan kembali ke jalur penurunan. Dan berarti otomatis dari target yang kita sebelumnya sempat sampaikan untuk masalah ascending broadening wedge, maka targetnya adalah ini sinyal untuk terjadinya pembalikan ke bawah. Well, of course di sini berarti strategi kita kembali ke zona sell. Meskipun kalau kita lihat ada kemungkinan dolar mengalami pelemahan ya,
tapi kita akan lihat nanti malam. Ini pengecualiannya, kalau misalkan ternyata dia turun sebelum data Amerika di malam hari, maka Anda segera exit saja di berapapun, baik itu di 1.3440 ataupun 3410 atau bahkan 3380. Apapun yang terjadi, Anda exit lebih dulu karena kita untuk mengantisipasi penguatan dolar atau pelemahan dolar efek dari data ekonomi nanti malam. Kalau seandainya dolar terus melemah, maka yang berbahaya adalah mungkin saja dia akan terjadi pantulan kembali, dan itu berarti dampak dari ascending Broadening Wedge kembali tertunda. Tapi sebaliknya, kalau seandainya yang kita lihat adalah penguatan dolar setelah data ekonomi, maka kita bisa pastikan bertahap demi bertahap akhirnya tembus dan efektivitas dari ascending Broadening Wedge itu bisa terwujud. Nah, di sisi lain, kalau lihat dari grafik crude oil, lagi-lagi kemarin kalau misalkan teman-teman simak dengan penjelasan di hari Senin live streaming ataupun bahkan di hari Selasa kemarin video outlook harian, kita sempat menyebutkan as long dia nggak tembus 58.80 berarti buy-nya cenderung tertahan, kemudian sebaiknya Anda exit waktu itu karena posisinya bisa saja reject lalu kemudian diturun. Anda bisa bayangkan naik tepat di 58.80, sedikit di bawah trendline dan akhirnya crash sampai ke level $56. Nah, otomatis ini yang sempat kita singgung ya, posisinya adalah kekhawatiran oversupply yang masih membelenggu ataupun membayangi. So, Anda bisa pilih lakukan sell di kategori ini 57.20 atau Anda bisa di dekat 56.40. Ini asumsinya adalah level resisten pertama dan ini level resisten kedua. So, sell itu probably akan lebih diuntungkan dengan potensi target 55.50 ataupun bahkan lebih rendah di 55.10 atau bahkan lebih rendah lagi sampai ke level $53. Apalagi kalau misalkan tekanannya kekhawatiran oversupply masih terus berlanjut. Ini bukan masalah ketegangan geopolitik yang meningkat harusnya mendorong harga minyak, itu tidak selalu. Ada faktor yang kita sebutkan dalam 1 minggu terakhir adalah kekhawatiran oversupply. Oke, berarti ini atau yang kedua di resisten kedua 57.20. Yang terdekat adalah 56.50 ataupun 56.60. Nah, sementara kalau kita singgung terkait dengan kekhawatiran ketegangan baru antara Rusia, Amerika, ataupun bahkan Jepang, Cina, ataupun bahkan Iran, Israel, maka semua orang akan sepakat menunggu apakah areal ini dijebol apa tidak. Satu sisi kalau misalkan terjadi ketegangan geopolitik, maka yang memungkinkan itu adalah terjadinya rebound di zona yang sama. Tapi sebaliknya karena gangguan oversupply dan Amerika mengendalikan harga minyak atau berpotensi mengendalikan harga minyak, bisa saja efek dari geopolitik tersebut bisa diredam dan pasar semakin melimpah terkait dengan minyak sehingga dia akan menekan lebih lanjut di bawah level $54. Nah, di sisi lain untuk gold, status safe haven-nya masih tetap berkembang dan kita lihat terlebih dulu, waktu itu dia sempat tembus dari neckline. Ini kaitannya dengan inverse head and shoulder. Resmi target utamanya adalah 5 atau 4534. Kemarin atau sampai tadi pagi dia sampai ke 4500. Lalu kemudian secara bertahap coba kita lihat. Dia sempat pullback, kemudian dia naik kembali, pullback sedikit, naik kembali, pullback sedikit, naik kembali sampai puncak 4500. Apakah sudah selesai? Harusnya kalau misalnya kita lihat dari dampak ataupun pattern atau chart pattern inverse head and shoulder, biasanya itu mencapai puncak ataupun target utama 4530. Nah, tapi kalau misalnya lihat seperti ini, mungkin saja dia cuma sampai 80%. Tapi tidak. Kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, sebetulnya yang kita kategorikan dia akan gagal atau fail, selesai atau tidak, itu adalah area 4404. Sejauh ini, meskipun dia turun sampai 4441, angka yang pernah atau yang sempat kita publish, baik itu di artikel pagi ini ataupun siang ini, ataupun bahkan di website Agrodana, kita bicara tentang 4440. So, selama tidak tembus 4440, saya rasa kita masih tetap melihat area kedua support, ya ini zona ungu, yang kebetulan ada di 4442 sampai 4456. Itu masih tetap dikategorikan area buy. So, suggest kita adalah buy di zona yang merah atau buy di zona yang ungu ini. Sebaliknya, kalau misalkan dalam beberapa jam ke depan tidak berhasil naik kembali di atas minimum 4470 ataupun 4460, Anda perlu waspada dan lalu kemudian alihkan fokusnya adalah kepada pasar Amerika. Dan itu berarti kita kaitkan dengan data ekonomi. Jadi maksud saya, kalau seandainya ini benar, bahwa kita masih tetap berpegang teguh bahwa ini masih tetap lakukan buy sampai sekiranya 4460-an. Kalau misalkan dalam
jam ke depan karena mendekati data ekonomi di jam 8.15, maka selama misalkan dia tidak berhasil naik di atas 4460, Anda wajib waspada, kalau perlu exit dari posisi buy, lalu kemudian clear posisi terlebih dulu. Anda simak terlebih dulu data ekonomi. Kalau seandainya mendapati data ekonomi tersebut jauh lebih kuat daripada ekspektasi, maka lakukanlah sell dengan harapan bahwa dia tembus 4440 dan target utama dia adalah 4400 ataupun 4410 ini. Nah, sampai situ kita perlu memastikan terlebih dulu datanya sejauh apa atau sekuat apa. Termasuk data di jam 10 malam yaitu data ISM service. Kalau seandainya ternyata data ISM service-nya masih relatif lebih ringan atau lebih rendah, maka diharapkan di malam hari di jam 10 dia akan kembali rebound dan bahkan bertahap kembali naik karena berarti dia fokus ke geopolitik. Tapi sebaliknya kalau data di jam 10 ternyata jauh lebih kuat, maka kita lanjutkan sel tersebut dengan asumsi bahwa target penurunan bisa sampai menutupi gap. Ini persis dengan apa yang kita bahas di live streaming hari Senin. Nah, tapi finally, yang juga kita perlu perhatikan dan juga bisa saja terjadi adalah seandainya data dari sejak data ADP jam 8 ataupun bahkan ISM service di jam 10, bisa saja kita tidak melihat angka area 4400 ataupun bahkan area kuning ini. Bisa saja dia malah lanjutkan kenaikan dan akhirnya kita dapatkan 4500 ataupun bahkan lebih tinggi sampai ke target 4530. So, yang saya maksud yang paling utama adalah ini info set and shoulder, konfirmasi, pullback, konfirmasi, lanjutkan kenaikan. Ini adalah jaringan ataupun aliran pullback atau masih tetap bagian dari pullback sehingga akhirnya kita dapatkan dia lanjutkan kenaikan sampai ke target utama. So, kalaupun Anda ingin sell, ingat aturannya selama dia tidak tembus 4440, kita masih tetap area buy. Tapi kalau dia tembus 4440, ubah strategi, tapi targetnya adalah 4410 ataupun 4400. Setelah itu, Anda fokuslah pada data ekonomi.